Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aita Bang Manalu. Saya dari jurusan S1 Sistem Informasi Universitas Telkom. Di sini, saya akan jelasin tutorial membuat SQLite pada Android Studio. Jadi, selamat menyaksikan. Oke, jadi pada studi kasus ini, kita akan ditugaskan untuk membuat aplikasi Android yang dapat menulis artikel yang datanya itu diolah menggunakan fitur-fitur pada SQLite. Nah, di sini tampilan dari aplikasi yang akan kita buat adalah seperti ini, yaitu ada tampilan halaman home, ada tampilan halaman membuat artikel, ada tampilan halaman daftar artikel, dan tampilan halaman detail dari artikelnya. Nah, di sini untuk ketentuannya adalah activity aplikasi yang akan kita gunakan itu ada 4, yaitu activity home, activity create article, activity article list, dan activity article detail. Oke, jadi di sini saya udah mengerjakan project ini, jadi nanti saya tinggal jelasin aja projectnya. Nah, tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu apa itu SQLite. Nah, SQLite ini adalah database yang ada di perangkat Android, yang mana si database ini berada di lokal Android ini. Kemudian, apa sih guna dari SQLite ini gitu kan? Nah, SQLite ini berguna untuk menyimpan data-data lokal yang ada di HP kita. Selain itu, si SQLite ini juga bisa digunakan di Windows Phone, bisa di Android, kemudian iPhone, PHP, Firefox, Chrome, dan lainnya. Contohnya misalnya pada Line. Nah, di Line itu kan selalu update data-datanya. Terus, misal ada pesan di Line gitu. Ketika kita tidak terkoneksi ke internet, tapi kita masih bisa baca pesan yang ada di Line gitu. Itu karena si data-datanya itu tersimpan di data lokal. Itu merupakan contoh dari SQLite. Oke, jadi di sini di pengerjaan saya akan jelasin. Nah, sama terus sebelumnya di sini ada 2 file, yaitu file XML dan file Java-nya. Nah, pada XML ini itu kita membuat tampilan atau desain dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini saya punya activity create XML, activity detail, activity list, activity name, dan list dari artikelnya, dimana ini semua adalah layout dari aplikasinya. Kemudian melihat, nah ini adalah layoutnya dari codingan ini, maka akan seperti ini di activity. Nah, ini bagian dari detailnya, kemudian ini bagian activity listnya. Nah, ini adalah tampilan home-nya, dan ini list dari artikelnya. Oke, selanjutnya sepertinya ini udah jelas lah ya pada bagian XML-nya. Nah, sekarang kita selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian file Java-nya. Nah, tadi sesuai ketentuan itu ada main activity, di mana si main activity ini itu untuk halaman utamanya. Kemudian ada create activity, di mana si create activity ini itu untuk menambahkan artikel ke SQLite-nya. Selanjutnya adalah ada list activity, di mana si list activity ini untuk menampilkan list artikel ke SQLite-nya. Dan yang terakhir itu ada detail activity. Detail activity ini itu untuk menampilkan detail dari artikelnya.
Oke, jadi sekarang saya akan jelasin satu persatu file Java ini. Oke, nah sekarang dimulai dari database helpernya. Nah, kenapa sih harus ada database helper di sini? Nah, jadi fungsinya si database helper ini itu adalah untuk memudahkan akses. Nah, jadi semua activity yang memerlukan database ini akan memanggil si database helper ini. Oke, selanjutnya adalah ini. Nah, di sini ada public static final string database name. Jadi ini adalah kode yang menjelaskan nama dari database-nya, yaitu SQLite database. Kemudian bagian ini public static final string table name ini adalah nama dari tabelnya. Selanjutnya adalah private static final integer database version ini. Nah, ini menjelaskan versi database-nya itu versi berapa. Nah, di sini adalah versinya 1. Oke, selanjutnya pada bagian codingan ini menjelaskan, ini maksudnya adalah nama-nama dari kolom database-nya. Oke. Nah, kemudian ini adalah helper untuk membuat create, jadi kayak aktifin helper tersebut ya. Selanjutnya adalah public void create SQL database. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang ada title text, article text, kemudian author text. Selanjutnya adalah ini public void on upgrade. Nah, ini jika kita ingin update ke versi yang lebih baru. Ini adalah fungsi dari codingan ini. Selanjutnya, nah ini untuk membuat jika kita ingin mengubah versi ke versi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah, nah ini codingan ini maksudnya adalah, nah di sini adalah query untuk menambahkan data. Jadi di sini nanti akan diinputkan datanya sesuai dengan nama kolomnya, kemudian akan di-execute. Selanjutnya adalah codingan ini, dimana codingan ini maksudnya adalah untuk mengambil semua data. Jadi ini di sini akan mengambil semua datanya menggunakan database raw query. Selanjutnya ini juga adalah mengambil data, namun bedanya ini mengambil data menggunakan atau berdasarkan ID-nya. Oke, jadi untuk database helper-nya sekian. Kita lanjut ke bagian main activity-nya. Oke guys, jadi selanjutnya di sini pada main activity ini codingannya seperti ini. Jadi di sini tuh sebenarnya gunanya cuma buat intent. Nah, ini adalah untuk si table ini nanti supaya di tampilannya itu ada total home artikelnya. Selanjutnya ini public void khusus ini berarti dia nginten ke list activity. Begitu juga dengan click create ini berarti nginten ke create activity. Selanjutnya kita akan masuk ke create activity. Nah, di create activity ini kita akan mulai buat database helpernya, kemudian ada edit text, title, author, dan si artikel. Nah, di sini sama kita set title-nya, ini tempat artikel. Kemudian di sini kita mulai kita menginisiasi isi dari si ini
edit text dari title, author, dan artikel ini. Kemudian untuk public void dari ClickPost ini, nah kemudian untuk public void ClickPost ini itu kita akan mengeksekusi ini ke SQLite-nya. Nah, jadi maksud dari codingan ini adalah, nah kita kan tadi punya 3 edit text. Nah, maka nilai dari si edit text itu akan ditampung di sini di variabel string ini. Selanjutnya di sini. Nah, kemudian ketika ini kita klik, terus salah satunya kosong, maka akan muncul pesan atau pop-up itu mohon isi data secara lengkap. Nah, selanjutnya ini kita punya boolean insert. Nah, di sini ketika kita insert data terus sudah sesuai datanya sama title, author, artikelnya, maka akan muncul ketika diisi maka akan muncul artikel berhasil ditambahkan. Selanjutnya kalau misalnya benar, maka nanti akan muncul artikel gagal ditambahkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk activity. Sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya kita ke list adapter. Nah, gunanya si array list ini adalah untuk menampung data yang banyak tadi. Selanjutnya ini adalah untuk data yang akan diperbarui. Selanjutnya adalah untuk list adapter ini menunjukkan folder mana yang akan kita gunakan, yaitu list artikel. Kemudian adalah ini untuk size. Jadi ini di kemudian untuk bin ini berfungsi untuk men-setting datanya. Oke, selanjutnya adalah ini untuk on-click, yaitu ini untuk on-click dari si artikel. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke jadi sekarang kita akan coba run aplikasinya. Ya, kita run. Jadi setelah kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Kita klik artikel list, maka artikel list yang sudah kita buat tadi akan muncul. Ini sebenarnya saya udah buat. Nah, kita mau create artikel. Nah, di sini misalnya title-nya kemudian authornya klik post. Nah, artikel akan berhasil ditambahkan. Misalnya kita nggak ngisi terus langsung kita post, maka akan muncul pop-up mohon isi data secara lengkap. Selanjutnya kita mau lihat dari artikel list yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah artikel list yang sudah kita buat. Misalnya kita mau klik untuk detailnya. Nah, ini adalah detail dari artikelnya. Oke, jadi sekian tutorial saya pada kali ini mengenai SQLite. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan